Bang, bahas konten saya ini bang, semoga dibaca. Kapan bang bahas konten saya yang ini? Ternyata yang lagi dibahas channel saya. Ternyata bukan. Oke, siap-siap buat Bang Bolandal. Terima kasih banyak udah komen di video sebelumnya. Dan di video kali ini kita bahas channelnya kamu ya. Lebih tepatnya sih konten yang ada di channelnya. Jadi apa nih yang mau kita bahas? Cara bikinnya? Atau lebih ke konten kayak gini bisa dimonet atau enggak? Borong aja kali ya. Oke, jadi untuk kontennya ini adalah sebuah animasi bola dunia yang backgroundnya itu kayak background yang ada di Minecraft ya. Dan apakah konten seperti ini bisa dimonet? Kalau kita periksa channelnya Bang Bolandal ini belum ada super thanks-nya ya. Entah emang belum dimonet atau sengaja nggak diaktifin, ya Bang Bolandal bisa komen aja ya di video ini. Tapi kalau kita lihat channel dengan niche yang serupa itu banyak ya teman-teman yang udah dimonetisasi. Dan memang harusnya sih konten ini aman-aman aja. Ya karena ada value dari kontennya, entah itu edukasi, komedi, atau edukasi. Lah, kok edukasi lagi? Tapi karena di sini ada sentuhan re-uploadnya, jadi ada hal yang wajib kalian tahu biar konten kalian bisa dimonetisasi. Dan nanti saya akan coba jelaskan di dalam video ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, yang belum like di like dulu, yang belum subscribe di subscribe dulu. Karena satu like dan subscribe kalian itu sangat berarti untuk channel ini. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kita akan mencari ide kontennya terlebih dahulu ya, dan bukan dana santuy kalau enggak automation, karena di sini kita akan membuatnya secara otomatis mulai dari judul atau idenya dan juga skripnya ya. Dan oke, untuk yang pertama kalian tinggal langsung aja masuk ke ChatGPT ataupun ya AI chat apapun ya kalian bisa gunakan. Tapi di sini saya akan coba menggunakan ChatGPT aja. Jadi oke, yang pertama di sini kalian tinggal salin aja untuk promptnya di bagian sini, dan untuk prompt ini sudah saya sertakan linknya ada di deskripsi video ini, kalian bisa langsung download aja. Tapi sebelumnya kalian pastikan dulu ya untuk bisa memahami prompt ini agar kalian bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Jadi oke, untuk prompt yang pertama ini kita akan meminta ide konten ya teman-teman. Yang dimana di sini kita akan minta beberapa topik yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan konten kita nanti. Dan di bagian sini ada beberapa hal yang bisa kalian rubah juga ya. Yang pertama di bagian angka ini. Jadi kalian itu ingin minta topiknya itu berapa gitu ya. Di sini saya akan contohkan aja 20 ide topik. Dan untuk selanjutnya kalian tinggal langsung kirim aja untuk prompt ini, karena untuk yang lainnya itu menurut saya udah cukup ya. Jadi nggak perlu ada yang dirubah lagi. Kita langsung kirim aja untuk prompt ini. Dan nanti ChatGPT akan memberikan beberapa topik sesuai yang kalian mau. Dan di sini ada sekitar 20 karena tadi saya mintanya 20. Nah, untuk topik-topik ini bisa kalian gunakan sebagai bahan konten kalian untuk beberapa video ke depan gitu ya. Misalkan di sini untuk 20 ide ya kalian bisa gunakan untuk 20 video juga. Jadi kalian nggak perlu bingung, nggak perlu pusing lagi untuk memikirkan ide-ide apa yang akan kalian gunakan sebagai konten kalian. Dan oke, selanjutnya kalian tinggal pilih aja salah satu ide yang ingin kalian gunakan gitu ya. Nah, dimana di sini saya akan coba menggunakan ide yang nomor 2 ini. Debat bendera paling keren. Dan oke, jika kalian sudah menentukan ide yang cocok, langkah selanjutnya kita akan membuat dialog atau skripnya ya. Nah, untuk skripnya ini kalian tinggal masukkan aja promptnya seperti ini. Dan untuk di prompt yang ini itu kalian harus memperhatikan beberapa hal, karena di sini ada beberapa hal yang bisa kalian rubah. Yang pertama di sini adalah berapa karakter yang ingin kalian gunakan. Misalkan di sini saya akan mencontohkan 4 karakter ya. Jadi di sini untuk karakternya kan seolah-olah negara ya, karena untuk kontennya kan membahas tentang sesuatu tentang negara lah, intinya seperti itu ya. Jadi seolah-olah si karakternya itu adalah negara gitu ya teman-teman yang sedang berbicara gitu. Jadi di sini saya contohkan untuk karakternya adalah 4. Jadi kalian bisa rubah aja sih, mau 3, mau 2. Yang terpenting jangan 1 ya. Karena kalau 1 nanti kan gak ada lawan bicaranya gitu. Atau kalau kalian mau banyak juga itu nggak masalah, tapi nanti kalian bakal kerepotan pas pengeditannya gitu ya. Jadi semakin banyak karakternya ya semakin repot juga gitu saat editingnya nanti gitu. Dan oke, untuk selanjutnya di sini yang perlu kalian rubah adalah di bagian sini, yang dimana topik yang kalian pilih kalian tinggal masukkan aja di bagian sini. Karena di sini saya pilih debat bendera paling keren gitu ya. Jadi saya masukkan di bagian sini teman-teman. Oke, dan untuk selebihnya itu sebenarnya kalian bisa modifikasi lagi sesuai yang kalian mau. Tapi menurut saya ini udah cukup ya. Jadi kita bakal langsung kirim aja. Dan kalian bisa sendiri di sini untuk skrip atau dialog ataupun bisa disebut narasi kali ya. Itu udah lumayan mantep banget teman-teman. Kayak
"Hei Kanada, benderamu kok ada daun? Lagi nyiapin salad ya?" Jadi agak sedikit humor dannya ada candaan sedikit gitu ya. Karena untuk prompt sebelumnya ya kita menjelaskannya harus seperti itu. Yang dimana kalian bisa lihat di sini, selalu ada humor ringan atau candaan singkat tapi tetap menyampaikan fakta yang benar. Jadi walaupun ini kayak skrip candaan doang, sebenarnya ini faktanya ya emang benar gitu ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ada negaranya, ada Jepang, Kanada, Brazil, dan juga Norwegia. Dan untuk negara ini kalian nggak perlu repot lagi untuk isinya karena tadi untuk promnya itu si 4 negara ini itu disesuaikan oleh ChatGPT langsung gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mikir negara mana yang ingin dibahas gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan skripnya juga atau dialognya. Nah, selanjutnya kita bakal masukkan prompt seperti ini, yang dimana di sini kita akan meminta ChatGPT untuk tulis ulang ya dialognya ini, tapi disusun setiap karakternya. Misalkan si karakter Kanada ya Kanada semua gitu ya, supaya kita bisa ubah si dialognya ini menjadi sebuah suara atau voice over lah ya. Jadi di sini kita akan menggunakan AI juga. Supaya lebih gampang ya kita nggak perlu nulis ulang lagi atau ketik ulang lagi atau dipisah-pisahin lagi. Jadi kalian tinggal masukkan aja prompt seperti ini. Tulis kembali skrip dialognya, tapi kali ini kamu susun berdasarkan masing-masing percakapan setiap karakternya. Oke, kalau udah kita langsung kirim aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah percakapan yang digunakan oleh Jepang, dan di sini ada semua percakapan yang digunakan oleh Kanada dan seterusnya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk langkah selanjutnya kita langsung aja untuk menggunakan voice over-nya atau mengubah teks ke audio. Dan untuk voice over ini kalian bisa menggunakan Eleven Labs karena menurut saya Eleven Labs masih yang terbaik ya, teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja untuk buka tab baru dan kita ketikkan aja Eleven Labs. Dan sekali lagi terima kasih buat Bang Bolandel udah komen di video-video sebelumnya ya. Karena dengan komen kamu nanti kamu bakal dapat saingan baru lagi gitu ya. Tapi nggak masalah karena rezeki sudah ada yang mengatur ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa login aja menggunakan akun Google kalian. Nah, oke, selanjutnya jika kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini, kalian langsung klik aja di bagian text to speech ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy pastekan aja untuk setiap skrip atau dialognya. Nah, karena kita tadi sudah menulis ulang untuk dialognya, jadi ya ini bakalan jauh lebih gampang juga. Jadi misalkan di sini saya akan coba salin aja semuanya untuk dialognya si Jepang ini. Oke, kita coba langsung salin ke sini. Dan oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa pilih untuk voice over-nya mau pakai siapa. Misalkan saya akan contohkan aja menggunakan Brian mungkin. Sebagai contoh aja ya. Untuk settingannya saya coba naikkan untuk speednya teman-teman supaya lebih cepat saat pembacaannya gitu ya, atau saat berdialognya. Oke, untuk semuanya di default aja. Lalu kita langsung klik aja generate speech. Oke, di sini sudah jadi untuk voiceovernya, kalian bisa langsung download aja. Dan untuk langkah selanjutnya kalian tinggal hapus aja untuk dialog dari karakter pertama ini. Jadi oke, selanjutnya di sini kalian tinggal lanjutkan aja untuk menambahkan dialog dari karakter keduanya. Misalkan di sini karakternya dari si negara Kanada, saya akan salin lagi, dan di sini juga untuk ubah voice over-nya karena beda karakter jadi beda suara lagi. Misalkan saya akan ganti Arya. Intinya sih kalian tinggal cari aja untuk voice over-nya yang menurut kalian itu cocok ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung download lagi. Dan kalian bisa lanjutkan aja untuk generate semua skrip dari dialognya. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan skrip atau voice over-nya ya. Karena untuk skrip ini adalah pondasi utama gitu ya teman-teman saat membuat kontennya ini. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kalian juga bisa mencari untuk background si Minecraft itu ya. Kalian bisa kunjungi aja ke YouTube. Nah, di bagian pencarian sini kalian tinggal ketikkan aja background Minecraft Parkour no copyright. Nanti itu ada channel dari si Orbital ya teman-teman. Sebenarnya untuk video ini kalian bisa langsung beli dari si channelnya ini karena dia juga menyediakan banyak sekali video parkour atau ya parkour Minecraft. Ya memang ini berbayar ya, tapi untuk alternatifnya kalian juga bisa langsung download aja lewat Google. Jadi kalian tinggal salin aja untuk link videonya, lalu kalian cari website Google-nya yang bisa menyediakan atau bisa mendownload video dari YouTube gitu ya. Tapi menurut saya lebih aman ya kalau kalian pengen ngeluarin budget itu ya kalian harus beli untuk videonya ini.
Atau kalau ingin lebih aman 100%, kalian tinggal rekam aja. Misalkan kalian sedang di perjalanan gitu ya, kalian rekam untuk sebagai backgroundnya ini ya. Tapi kalau kalian pengen mengikuti channel referensinya, ya kalian harus menggunakan background seperti ini gitu ya. Sebenarnya sih nggak masalah ya, karena menurut pendapatku pribadi, itu yang terpenting adalah dari isi kontennya. Misalkan untuk percakapan atau narasinya seru atau enggak gitu ya. Untuk background ini kalian bisa ganti ya apalah, game apa gitu ya. Kalian bisa rekam sendiri untuk gamenya gitu. Dan misalkan kalian pengen beli, kalian tinggal langsung klik aja untuk salah satu videonya untuk si backgroundnya ini. Nah, di deskripsi nanti itu ada link ya teman-teman, yang dimana di sini kalian akan diarahkan untuk membeli si videonya ini. Tapi kalau kalian awal ya sebenarnya sih nggak usah lah ya. Kalian bisa langsung download aja lewat Google. Nanti pas di deskripsi video kalian bisa sertakan aja untuk nama channel atau sumber videonya, misalkan dari channel ini gitu ya. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kita akan beralih ke HP ya, karena di sini kita akan membuat animasi dari karakternya. Dan kita hanya bisa menggunakan HP untuk membuat karakter si animasinya ini gitu ya. Langsung aja untuk buka Play Store teman-teman, dan di sini kita tinggal ketikkan aja stiker Country Wall. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja yang paling atas ini. Kalian bisa langsung download aja, karena di sini saya sudah download, jadi saya akan langsung aja untuk buka si aplikasinya. Oke, nah di bagian sini kalian tinggal langsung aja sesuaikan dengan negara yang kalian pilih gitu ya, atau yang kalian gunakan. Untuk sesuaikan dengan negara yang memang kalian gunakan sebagai bahan konten kalian gitu. Misalkan di sini kan untuk yang pertama saya menggunakan negara Jepang ya. Jadi di sini saya akan coba cari negara Jepang. Asia dan di mana nih ya, Jepang. Oke. Dan untuk selanjutnya di bagian mata sini teman-teman, kalian bisa langsung download aja semuanya ya. Misalkan untuk gambar pertama Jepang dengan mata seperti ini, kalian bisa langsung download. Klik di bagian titik 3 ini lalu klik download. Nah, di sini ada iklannya setiap kalian download. Jadi solusinya kalian tinggal matikan aja untuk koneksi internetnya gitu ya. Karena kalau nggak dimatikan itu iklannya bakalan muncul terus teman-teman setiap kalian download stikernya ini. Oke, selanjutnya untuk mata seperti ini, sebenarnya sih ini opsional ya, kalian mau menggunakan berapa ekspresi itu terserah kalian. Jadi kalau kalian pengen menggunakan ekspresinya seperti ini aja itu nggak masalah ya, tapi nanti kesannya itu kayak kaku banget gitu, jadi kayak cuman gambar tempel doang gitu. Jadi lebih bagusnya kalian download semua setiap ekspresi untuk setiap karakternya gitu. Lakukan ke semua karakternya ya teman-teman. Dan menurut saya karena di sini bahannya sudah terkumpul semua ya, mulai dari background dan juga animasi karakternya atau stiker atau gambar, mungkin ya gambar dari karakternya itu udah dapat juga. Jadi kita bakal langsung aja untuk ke editingnya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja untuk masukkan semua bahannya, dan aplikasi yang saya gunakan ini adalah CapCut ya. Dan di sini saya sudah menggunakan versi Pro dari CapCut ini. Jadi kita langsung aja klik di bagian New Project. Nah, untuk yang pertama kita masukkan untuk backgroundnya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah punya backgroundnya yang sudah saya download sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba perpanjang. Untuk awalannya saya akan potong mungkin dari sini. Oke, dan untuk speednya saya akan coba percepat ya teman-teman, di sekitar 1,5 aja. Oke, dan jangan lupa untuk volumenya kalian bisa hilangkan aja untuk si background ini dengan cara klik di bagian layarnya, dan lalu di sini kalian tinggal cari aja untuk audio. Sorry, bukan audio ya teman-teman, tapi volume. Oke, dan untuk langkah selanjutnya di sini kita langsung masukkan aja untuk voice over yang sudah kita buat sebelumnya di Eleven Labs. Jadi di sini kita langsung klik aja di bagian audio, lalu cari untuk sound, klik di bagian sini, lalu klik device. Dan saya akan langsung masukkan aja untuk audio dari si karakter pertama. Kita perbesar sedikit. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk audionya itu masih ada space ya. Jadi kita bisa coba hilangkan aja untuk space-nya ini dengan cara kita coba klik di bagian split, lalu kita potong sampai sini. Intinya sampai si space-space dari audionya ini bisa kita hilangkan ya, supaya kontennya itu lebih menarik dan lebih padat gitu ya. Oke, untuk kalimat pertamanya sampai di sini, jadi saya akan langsung potong di sini aja.
Dan oke, untuk langkah selanjutnya di sini akan saya langsung masukkan aja untuk stiker dari country wall-nya ini yang sudah kita buat di aplikasi sebelumnya ya. Jadi langsung aja klik di bagian overlay, lalu tambahkan overlay. Nah, di sini kita sesuaikan aja dengan ekspresi yang kita mau ya, yang sesuai dengan narasi atau dialognya gitu. Misalkan di sini saya akan coba masukkan yang ini aja. Klik add. Oke, dan sini kita tinggal sesuaikan aja untuk ukurannya, mungkin sekitar kurang lebih segini aja ya. Oke, seperti ini, dan kita tinggal paskan aja dengan audio atau voice over kalimat pertamanya. Misal tadi sampai di sini ya. Oke, di sini kita potong sampai sini aja. Nah, agar lebih menarik, kalian juga bisa menambahkan stiker-stiker lain dari CapCut-nya langsung ya. Dengan cara kita kembali dulu, lalu di sini kalian tinggal klik di bagian teks, lalu di sini ada stiker. Dan karena saya sudah menggunakan versi Pro, jadi untuk stikernya juga sudah terbuka semuanya ya, dan bisa kita gunakan secara semuanya juga. Jadi saya akan coba pilih di bagian sini, dan saya akan coba masukkan untuk yang ini. Dan selanjutnya juga saya akan coba masukkan stiker yang lain, misal yang ini. Nah, kita paskan semuanya dengan overlay-nya. Oke, seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan detail lainnya. Misalkan di sini saya akan coba tambahkan, karena ini kan sedang membicarakan bendera Kanada ya. Jadi di atasnya saya akan tambahkan bendera Kanada juga yang sudah saya download sebelumnya di Google. Saya akan tambahkan di bagian atas ini. Oke, kita paskan dengan overlay-nya juga. Nah, sebenarnya sih untuk ngeditnya sih seperti ini aja ya teman-teman, itu sangat mudah sekali. Jadi kita bakal langsung lanjut dialog kedua, itu yang diucapkan oleh karakter kedua juga. Jadi di sini saya akan coba hapus dulu ya teman-teman. Oke, dan kita bisa tambahkan untuk dialog keduanya. Klik di bagian suara lagi. Selanjutnya klik di bagian device. Nah, di sini kita bakal masukkan untuk suara dari karakter keduanya. Seperti biasa, untuk setiap space-nya kalian bisa hilangkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk percakapan kedua sampai di sini, jadi kita bakal potong aja, lalu di sini hapus dulu ya untuk audionya. Dan kita bakal langsung masukkan aja untuk si karakter keduanya. Dan untuk karakter keduanya di sini adalah negara Kanada. Ekspresinya saya ingin untuk si Kanada ini kayak yang lagi marah gitu ya, karena tadi kan sempat diejek gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya karena di sini untuk mukanya itu menghadap ke kanan ya, jadi kita bakal coba balik ke kiri dengan cara klik di bagian overlay-nya lagi, di layarnya lagi. Dan di sini kita cari aja yang namanya transform. Oke, kita klik mirror seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan lagi untuk stiker lainnya. Klik teks lalu tambahkan stiker. Misalkan saya akan coba cari yang cocok ya dengan ekspresinya. Coba misalkan yang ini. Oke, di sini kita bisa sesuaikan lagi dengan audionya. Tadi sampai di mana gitu ya. Oke, sampai sini. Teman-teman juga bisa tambahkan stiker seperti tangan ya, seperti yang ada di channel referensi. Itu ada di bagian stiker juga. Lalu kalian tinggal cari di bagian sini. Yang ini, nanti itu ada kayak tangan kayak gitu, teman. Animasi tangan. Nah, yang ini kalian juga bisa tambahkan ya di sini. Misal kita juga bisa tambahkan lagi untuk detail tambahannya. Di sini saya akan tambahkan bendera dari Jepangnya itu. Oke, dan untuk selanjutnya kita juga bisa menambahkan auto caption ya teman-teman, dengan cara klik di bagian teks, lalu di sini ada auto caption. Teman-teman bisa pilih template-nya di bawah sini, dan di sini untuk bahasanya kalian pilih aja bahasa Indonesia. Kalau udah, kita langsung klik generate aja. Dan di sini saya akan coba rubah untuk gaya dari si auto captionnya ini dengan cara klik di bagian teksnya ini, lalu klik di bagian style. Saya akan buat manual untuk template-nya ini ya teman-teman, karena saya ingin untuk template-nya ini atau animasinya ini sederhana aja gitu. Dan kalau saya cari di sini itu animasinya terlalu gimana gitu ya.
Lalu di bagian animation saya akan klik di bagian keterangan sini. Saya akan coba pilih yang kata demi kata. Nah, yang ini. Udah, klik aja checklist. Oke, jadi di sini saya akan coba lanjutkan ya untuk sedikit meneruskan editingnya ya sampai ada percakapan sedikit lah. Oke teman-teman, di sini saya sudah coba sedikit tambahkannya untuk editingnya ini. Jadi di sini saya sudah evaluasi lagi atau ya sudah coba edit-edit lagi semenarik mungkin gitu ya. Ya walaupun ini sebenarnya belum selesai ya untuk semua skripnya. Ini hanya untuk satu paragraf aja. Jadi untuk satu paragrafnya itu ada sekitar 4 kalimat atau 4 dialog gitu ya. Dan selanjutnya kita bisa lanjutkan terus. Tapi di sini karena takutnya kelamaan, karena ya lumayan lama sih untuk editingnya. Kalau kalian pengen editingnya bagus ya kalian harus lebih detail lagi untuk mengeditnya gitu ya. Apalagi kalau kita itu masih belajar, jadi ya wajar aja misalkan kalian baru mulai konten dan ngeditnya itu lama, itu wajar banget ya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk hasilnya. Woi, Kanada, benderamu kok ada daun? Lagi nyiapin salad ya? Minimal unik lah, bukan cuma lingkaran doang kayak kamu. Wah, kalau ngomong keren, benderaku udah kayak poster pesta. Pesta, itu malah kayak brosur lomba voli. Oke, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih banget untuk Bang Bolandal yang udah komen di video sebelumnya ya. Semoga Bang Bolandal bisa mampir lagi ke channel ini. Dan buat kalian yang sedang berjuang di YouTube, jangan lupa makan dan jangan lupa tidur. Sukses terus. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Misalkan kalian yang masih bingung, jangan sungkan, jangan ragu untuk komen aja di video ini. Dan misalkan kalian yang pengen request atau pengen kita bahas tentang apa, kalian bisa juga komen di video ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jumpa lagi di konten menarik berikutnya.